Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadia Lestari. You can call me Nadia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping. Yang pertama itu kurikulum Indonesia. Kurikulum Indonesia adalah rencana pembelajaran nasional yang menjadi pedoman dalam proses pendidikan. Kurikulum ini mengatur tujuan, isi, serta cara pembelajaran agar pendidikan berjalan dengan terarah dan sistematis di seluruh satuan Indonesia. Nah, kurikulum Indonesia ini mempunyai perkembangan dengan berbagai macam, yaitu yang pertama rencana pembelajaran atau kurikulum nasional, yang kedua itu penyempurnaan kurikulum sesuai kebutuhan perkembangan, yang ketiga itu kurikulum berbasis kompetensi, dan keempat itu kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang kelima kurikulum merdeka. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Nah, tujuan dari kurikulum Indonesia ini yang pertama adalah membentuk karakter dan meningkatkan pengetahuan siswa. Kurikulum ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga nilai moral, sikap, dan keterampilan. Nah, ciri-ciri kurikulum Indonesia ini yang pertama diatur dan dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua itu kurikulum merdeka ini yang fleksibel dan berfokus pada kebutuhan serta potensi siswa. Nah, tujuannya itu adalah mengembangkan potensi dan minat siswa secara optimal sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Nah, yang kedua itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang fleksibel dan berfokus pada kebutuhan serta potensi siswa. Pembelajaran dirancang agar siswa lebih aktif dan memiliki kebebasan dalam mengeksplorasi materi. Nah, tujuan dari kurikulum merdeka adalah mengembangkan potensi dan minat siswa secara optimal sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Ciri-ciri dari kurikulum Indonesia, kurikulum merdeka adalah yang pertama berfokus pada pengembangan karakter siswa. Nah, yang terakhir itu ada kurikulum mendalam atau depth learning. Nah, pengertiannya itu adalah menekankan pemahaman konsep secara menyeluruh, bukan sekedar menghafal, tetapi siswa didorong untuk benar-benar memahami materi yang dipelajari. Nah, tujuannya itu adalah pendekatan agar siswa mampu berpikir kritis, memahami materi secara mendalam, serta mampu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Ciri-ciri dari kurikulum mendalam adalah yang pertama, analisis terhadap materi, refleksi terhadap pembelajaran, yang ketiga pemecahan masalah secara efektif. Contohnya yaitu diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek. Nah, dari keseluruhan yang di atas adalah saya bisa mengambil kesimpulan, yaitu mapping tersebut menjelaskan bahwa kurikulum Indonesia terus berkembang dari sistem yang berstruktur menuju pendekatan dan lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Kurikulum merdeka dan pendekatan deep learning menjadi bentuk inovasi pendidikan yang menekankan pemahaman, karakter, dan keterampilan berpikir kritis untuk menghadapi tantangan pada akhir zaman. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.